Berikut adalah kisah Perang Uhud, salah satu peristiwa penting dalam sejarah Nabi Muhammad dan umat Islam. Ujian kesetiaan dan keteguhan umat Islam. Perang Uhud terjadi pada tahun ketiga Hijriah, 625 M, setahun setelah kemenangan besar umat Islam dalam Perang Badar. Kemenangan itu membuat kaum Quraisy Makkah merasa sangat malu dan dendam. Mereka pun mempersiapkan pasukan besar untuk membalas kekalahan di Badar. Kaum Quraisy mengerahkan sekitar 3.000 pasukan, dipimpin oleh Abu Sufyan, lengkap dengan pasukan berkuda dan perlengkapan perang. Tujuan mereka, menyerang kota Madinah dan menghancurkan kekuatan umat Islam, Nabi Muhammad dan strategi awal. Nabi Muhammad mengumpulkan para sahabat dan bermusyawarah. Sebagian sahabat senior seperti Abdullah bin Ubay menyarankan agar bertahan di dalam kota Madinah. Namun, para pemuda yang semangat karena tidak ikut perang Badar ingin bertempur di luar kota. Nabi pun akhirnya mengikuti pendapat mayoritas dan memilih keluar kota untuk menghadapi musuh. Rasulullah memimpin sekitar 1.000 pasukan menuju Gunung Uhud, yang berjarak sekitar 5 km dari Madinah. Namun, dalam perjalanan, Abdullah bin Ubay, seorang munafik, mundur bersama 300 pengikutnya, menyisakan hanya sekitar 700 pasukan muslim yang benar-benar setia. Posisi strategis dan peringatan Nabi. Nabi menempatkan 50 pemanah di atas bukit kecil yang kini dikenal sebagai Bukit Pemanah, Jabal Rumat. Mereka dipimpin oleh Abdullah bin Jubair. Nabi memberi perintah tegas, "Jangan tinggalkan posisi kalian, apapun yang terjadi. Baik kami menang atau kalah, tetaplah di tempat kalian." Perintah ini sangat penting karena bukit tersebut menjaga pertahanan bagian belakang pasukan muslim. Awal pertempuran, umat Islam unggul. Pertempuran pun dimulai. Dengan semangat dan keyakinan, pasukan muslim berhasil memukul mundur pasukan Quraisy. Banyak dari musuh yang terbunuh dan pasukan Quraisy mulai kocar-kacir. Melihat tanda-tanda kemenangan, sebagian besar pasukan pemanah turun dari bukit untuk mengambil harta rampasan perang, meski sudah diperingatkan untuk tetap di posisinya. Tinggallah hanya segelintir yang tetap menjaga bukit, balasan mematikan dari musuh. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh Khalid bin Walid, komandan pasukan berkuda Quraisy, yang saat itu belum masuk Islam. Ia memimpin serangan mendadak dari arah belakang, melalui bukit yang telah kosong. Pasukan muslim menjadi terkejut dan terjepit dari dua arah. Pasukan Quraisy berhasil membalikkan keadaan. Banyak sahabat Nabi yang gugur, termasuk Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Nabi yang dikenal gagah berani. Ia dibunuh oleh Wahsy, seorang budak Habsyi, atas perintah Hindun, istri Abu Sufyan. Nabi sendiri sempat terluka parah. Giginya patah, wajahnya berdarah, dan beliau terjatuh ke dalam lubang. Kabar bahwa Nabi Muhammad telah gugur sempat menyebar dan membuat pasukan muslim kacau. Namun, ketika mereka mengetahui bahwa Rasulullah masih hidup, semangat mereka bangkit kembali dan mereka membentuk barisan untuk bertahan. Akhir pertempuran, pasukan Quraisy akhirnya menarik diri, tidak mengejar sampai ke Madinah karena mereka menganggap sudah cukup membalas dendam atas kekalahan di Badar. Perang ini menjadi pelajaran besar bagi umat Islam. Hikmah dari Perang Uhud, kepatuhan kepada pemimpin adalah kunci kemenangan. Pelanggaran perintah Nabi membawa malapetaka. Jangan silau oleh dunia. Para pemanah turun karena tergoda harta rampasan, padahal kemenangan belum sempurna. Allah menguji keimanan kaum muslimin. Perang Uhud adalah pelajaran bahwa kemenangan sejati datang dari ketaatan dan kesabaran. Rasulullah adalah manusia yang juga bisa terluka. Ini menunjukkan bahwa beliau bukan dewa atau makhluk gaib, tetapi manusia pilihan Allah. Itulah kisah sejarah Islam saat Perang Uhud. Semoga dengan kisah ini bisa menambah ilmu pengetahuan tentang Islam.